Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Terima kasih Anda telah bergabung hari ini untuk join pada sesi webinar dengan judul Navigating Mass Layoff with Income Pentagon. Saya Fajar, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk memperkenalkan pembicara utama kita, co-founder dari Vanaya & Co dan sekaligus sebagai penulis dari buku Income Pentagon, Bapak Sony Sofyan. Beliau akan berbagi keahliannya dan menjelaskan konsep Income Pentagon untuk membantu para profesional HR dan posisi terkait lainnya dalam menghadapi situasi PHK yang menantang saat ini. Sebelum masuk ke presentasi Bapak Sony Sofyan, mari kita simak video berikut ini. Halo, selamat sore Bapak dan Ibu leader semuanya. Selamat datang di acara webinar Vanaya Indonesia dengan judul Navigating Mass Layoff with Income Pentagon. Baik, untuk memulai sesi webinar ini, saya persilahkan kepada Bapak Sony Sofyan untuk waktu dan tempatnya. Saya persilahkan. Terima kasih, Fazar. Selamat sore, Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini. Bisa lihat jumlah pesertanya ada 64.000 ya, orang ya. Luar biasa ini. Semoga dapat manfaat dari sesi ngobrol-ngobrol kita yang ngabuburit sore ini. Jadi, sore ini saya akan bicara tentang gimana sih handling mass layoff ya. Tapi dari angle-nya adalah praktisi HR, praktisi human capital yang mungkin someday atau mungkin sekarang atau mungkin sudah pernah memanage proses PHK atau dapat tanggung jawab untuk menyelesaikan proses PHK di perusahaannya. Sebuah pekerjaan yang tidak enak sama sekali, tapi karena tanggung jawab harus dikerjakan ya. Nah, itu adalah sebuah fenomena yang hanya dihadapi oleh teman-teman HR ya, pekerjaan yang nggak enak, memberhentikan teman sendiri atau kolega yang selama ini berteman, makan siang bareng, makan malam bareng, main olahraga bareng, terus harus melakukan ini atas nama perusahaan ya. Nah, tapi juga materi hari ini juga saya tidak menutup pintu kepada para peserta yang memang lagi terkena korban PHK ya, atau mau terkena korban PHK atau bau-baunya udah kedengeran nih, bau-baunya udah kedengeran. Bau-baunya udah terasa nih, kayaknya saya kena nih gitu ya. Nah, ini juga welcome kita untuk diskusi sore ini supaya kita dapetin dua angle yang terdampak PHK sama angle yang akan menjalankan PHK gitu. Jadi menjalankan proses PHK. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin buka Mentimeter dulu nih ya buat teman-teman. Kalau boleh saya izin untuk para peserta boleh dong nyalain kameranya, jadi saya nggak rasanya bicara sama tembok gelap hitam gitu. Ya, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita bisa saling tatap muka, siapa tahu nanti ketemu di jalan, ketemu di mall, ketemu di busway gitu ya, di MRT, saya jadi tahu, oh ini kemarin yang sempat ikutan di acara webinar kita. Gitu. Mangga silakan dinyalakan kameranya. Terima kasih Pak Billy sudah nyalakan kamera. Ya, oke. Saya mau jalanin Mentimeter dulu nih. Mentimeter teman-teman udah siap ya, Vanaya ya? Mentimeter. Ada beberapa pertanyaan ya untuk coba dijawab sama teman-teman. Silakan bergabung dulu nih kepada slido.com kita ya. Silakan Denito bisa di guide ini untuk prosesnya. Kan Bapak Ibu semuanya bergabung bisa lewat slido.com dan masukkan nomor yang ada di bawah atau bisa scan barcode
atau QR code yang ada di sebelah kanan. Kalau mau lebih simpel sih, misalkan scan QR code nanti akan langsung direct ke dalam pollingnya. Silakan. Pengen lihat hasilnya. Pernah nggak Anda mengalami PHK? Bukan menangani ya. Pernahkah Anda mengalami PHK? Ya, itu salah ya. Redaksional salah. Pernah nggak mengalami PHK? Di PHK pernah nggak gitu? Oke, tidak pernah. Wah, banyak yang nggak pernah nih. Silakan yang lain. Ini pesertanya banyak nih, ada 60, hampir 70 orang ya. Ditunggu ini partisipasinya. Anda yang hadir di saat ini, di acara saat ini, pernah nggak di PHK sama perusahaannya? Oke, oke. Wah, menarik nih. Nggak pernah di PHK. Oke. Saya lihat di profil peserta ada hampir 65% ya peserta itu dari teman-teman HR, praktisi HR dan praktisi human capital. Nah, nanti kita menarik nih diskusinya jadinya. Wow, tidak pernah di PHK. Oke, tidak pernah di PHK. Oke, sudah hampir separuh yang ikut dalam. Kita tunggu nih, kita tunggu. Teman-teman yang lain silakan ikutan. Pernah nggak di PHK? Kalau saya mau pernah, ya. Saya pernah di PHK, tapi atas kemauan sendiri atau disebutnya yang dikenalnya golden shake hand ya. Saya pernah ngalamin gitu. Jadi tahu betul gimana rasanya di PHK tuh tahu gitu, ngalamin. Ya. Oke, masih ada nggak nih? 88%, 91%, oke. Nggak pernah. Oke, silakan lagi teman-teman. Biar tambah lengkap nih datanya. Wow, nggak pernah di PHK. Oke, oke. Jadi teman-teman nih yang ikut di acara hari ini, Bapak Ibu sekalian, suatu saat bisa jadi akan mendapatkan tanggung jawab menjalankan proses PHK, atau sudah pernah menjalankan atau sedang menjalankan, tapi faktanya adalah tidak pernah kena PHK, gitu ya. Itu faktanya. Ini menarik nih. Faktanya menarik nih. Hanya 11% yang pernah kena PHK. Oke. Kita tunggu lagi. Oke. Kalau sudah nggak ada, ini udah separuh ya, cukup. Denito, next slide. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih. Sebutkan satu hal yang paling penting menurut Anda sebagai praktisi HR atau human capital yang harus dikelola dengan baik dalam sebuah peristiwa PHK. Silakan. Apa yang paling penting yang harus di-manage? Kompensasi, uang pisah, apa lagi? Komunikasi, komunikasi, oh kesepakatan, kompensasi. Wah, ini kompensasi paling gede kayaknya. Golden shake hand, expectation, empathy, legalitas, uang pisah. Wah, paling besar komunikasi dan kompensasi. Uang pisah, empati. Ya, wah menarik, menarik. Wow, wow, oke, oke. Paling dominan nih kompensasi, kedua komunikasi, ketiga empati. Nah, ini menarik nih. Oke, silakan, silakan. Yang belum join, silakan. Apa yang paling penting sih harus dikelola kalau lagi jalanin proses PHK? Kompensasi paling gede sekarang nih. Wow. Data-data PHK, kompensasi karyawan terdampak, penyelesaian normatif, skill persiapan pensiun, adil, hak, ekspektasi, golden shake hand, emosi psikologis karyawan, data PHK, background PHK. Rasanya ngerti nggak?
Atasannya ngerti nggak? Lucu nih, atasannya ngerti. Oke, ditunggu pendapatnya. Silakan. Paling besar kompensasi, komunikasi, empati, uang pisah. Saya catat ya, kompensasi, komunikasi, empati, sama uang pisah. Uang pisah sama kompensasi 11-12 ya. Kompensasi, komunikasi, dan empati. Menarik nih, menarik. Karena ini semua fenomena ya, yang dialami sama kita semua. Oke, masih ada yang nulis, kita tunggu. Kompensasi, komunikasi, empati. Wow, masih ada yang nulis, kita tunggu. Masih ada satu yang menulis. Oke, kompensasi, komunikasi, empati, sama ya. Masih ada yang nulis, silakan. Kompensasi, komunikasi, empati. Oh, masih ada lagi yang nulis. Nah, seru nih. Oke, masih ada yang nulis. Masih sama ya, tetap ya, kompensasi, komunikasi, empati. Oke, oke, cukup kayaknya. Terima kasih, Denito, untuk ininya. Jadi kompensasi, komunikasi, sama empati ya. Kita bahas nih nanti nih. Oke, saya izin sharing screen sekarang ya. Saya izin sharing screen. Sebentar ini. Yang ini deh. Saya share screen. Nah, ini ya. Izin saya share screen. Nah, ini tadi Vananya udah perkenalannya udah ya. Vana itu memang konsultan di bidang HR transformation ya, organization and people transformation. Fokusnya adalah basisnya adalah dengan neurotechnology. Ya, nah program layoff ini, massive layoff ini adalah salah satu program tertua di Vana Indonesia ya. Program tertua yang paling banyak peminatnya ya, karena ini kita berangkat dari empathy ya. Jadi begitu berinteraksi itu terasa empatinya ya. Nah, ini beberapa pengalaman kami saat kami melakukan layoff skala besar ya. Ini ada downsizing di mana di banking industry ya, multinational banking industry, kemudian ada di telco juga ya, organization restructuring due to new business landscape, kemudian ada shutdown site manufacturing ya di North Sumatera ya, kemudian ada juga di Banten penutupan pabrik semen ya, kemudian ada juga downsizing ya, macam-macam nih case-case-nya. Ini di IT industry, kemudian ada perusahaan restructuring perusahaan karena budget efisiensi ya, kemudian ada penutupan pabrik, penutupan tambang ya di Papua, itu nggak usah saya sebut namanya, udah tahu ya kalau di Papua tambangnya apa ya, yang gunungnya jadi bolong itu dengan kami dulu ya, sampai sekarang malah ya, sampai sekarang ya. Kemudian ada penutupan plant juga di Cibinong ya. Jadi ini biasa kami handle skala-skala masif besar begini untuk handle apa namanya layoff ya. Nanti kita diskusi ya Bapak Ibu sekalian ya. Apa namanya pengalaman kami, point of view kami apa gitu ya. Nah, ini kita berangkat dari global situation dulu. Ini udah dunia nggak baik-baik saja lah gitu ya. Global pandemik itu mulai dunia nggak baik-baik saja. Dampaknya masih sampai sekarang ya, gara-gara pandemik ini. Apa yang paling terasa? Properti. Properti itu harganya terkoreksi dan belum balik sampai sekarang, sudah 5 tahun ya, harganya terkoreksi dalam gitu, properti ya. Itu pandemik. Cara kita bekerja, cara kita berinteraksi sekarang, dulu mana mau kita ngobrol di Zoom kayak begini, sekarang kita bisa menerimanya sebagai sebuah new normal ya. Gitu. Kemudian perang, nah ini perang jadi sebuah ini ya, sebuah normal baru nih. Perang di Timur Tengah, di Eropa, mulai perang-perang ini bikin dunia nggak baik-baik saja gitu. Ya, krisis makanan, iya, mulai terasa krisis makanan, food crisis ya, food crisis terasa. Sekarang terasa gimana dengan perang Rusia dan Ukraina itu, harga-harga biji-bijian naik misalnya gitu, ya, karena di sana adalah pusatnya biji-bijian Ukraina kan gitu ya, pusat biji-bijian itu naik harganya semua. Kemudian ini jelas banget rising gold price, ya, harga mata uang Tuhan ini naiknya luar biasa sekarang. 1,7 juta kalau nggak salah ya per gram sekarang ya, 1,7 juta. Belum lagi tadi pagi saya
di WA tuh banyak tuh informasi, rupiah tembus 17.000 gitu kan. Langsung memori saya kembali ke tahun 98 tuh ya. Belum selesai capeknya pandemik, kebayang-bayang lagi 98 gitu ya. Apa namanya, Krismon dulu kan ya. Apakah masih orang yang sama yang dari Amerika sana yang jalanin, kita nggak tahu. Ya, oke. Tapi yang pasti selamat buat yang sudah mengalokasikan sebagian asetnya ke emas ya, karena nanti dalam income Pentagon, core of the core-nya, inti dari intinya adalah emas gitu ya. Oke. Sekarang dari situasi global itu masif layoff ya. Pokoknya sekarang kalau layoff itu perusahaan-perusahaan Amerika itu 15.000, 10.000 gitu ya. 15.000, 3.000, 5.000 gitu. Layoff-nya tuh nggak kacang-kacang angkanya gitu ya. Layoff-nya luar biasa besarnya. Dan itu sekarang di Indonesia juga terjadi gitu ya. Pasif 10.000, 2.000, 3.000. Nah itu kalau kita lihat, kita screen semuanya, kita summarize itu, kita ambil datanya dari Kemenaker gitu ya. Ternyata sekian banyak layoff itu 82% itu, 81,68% itu lewat mediasi. Artinya lewat mediasi apa? Ribut lah ya gitu. Nggak baik-baik aja gitu kan prosesnya, ribut gitu. Makanya perlu dimediasi. Kalau nggak ribut, ngapain dimediasi gitu kan? Ya kan? Ada bipartit pula tuh ya, 16%. Jadi eh, ada sesuatu yang nggak pas gitu mungkin ya. Boleh saya bilang begitu, nggak pas dalam menghandle proses PHK. Sehingga ramai gitu loh. Cenderung ramai gitu. Ya, cenderung ramai. Nah, pengalaman kami dalam proses membantu proses layoff dalam skala massal itu, kok bisa baik-baik aja ya, nggak ribut, malah happy, malah thank you gitu ya. Apa sih gitu, titik temunya di mana? Nah ini yang akan saya coba bahas dan saya tuangkan di bukunya gitu ya. Dan nanti biasanya kalau kami bantu proses layoff itu, buku itu jadi bagian dari buku yang wajib dibaca oleh mereka yang terkena PHK-nya ya gitu. Jadi sekarang kita lihat kenapa begitu gitu. Nah, satu katanya adalah ini, empati. Tadi kata-katanya empati nomor 3 ya. Jadi apa namanya, pesangon, kemudian komunikasi dan empati. Empati nomor 3 urutannya. Tapi memang sebetulnya kalau empatinya itu jadi nomor 1, maka mungkin yang dari data Kemenaker itu bisa turun drastis tuh. Kalau empatinya jalan di sisi siapa empatinya? Di sisi pelaku PHK. Makanya saya ngundang di sini teman-teman HR ya, teman-teman human capital yang punya potensi atau sudah pernah atau akan melakukan proses PHK di perusahaannya. Ya. Empati inilah kata kuncinya. Empati ini adalah kata kuncinya. Kami melakukan proses penutupan tambang di Papua itu relatif tenang-tenang gitu ya. Memang sebelumnya ada mogok-mogok massal ya, tapi dalam konteksnya berbeda dengan yang penutupan tambang itu ya. Dalam konteks penutupan tambang itu sampai sekarang saya dapat informasi dari salah satu pejabatnya baik-baik saja gitu. Tidak ada keramaian yang mengkhawatirkan gitu ya prosesnya ya. Empathy. Jadi gini, saya pernah punya teman orang HR. Ini cerita sharing pribadi ya. Dia bilang gini, oh dia head HR, dia bilang, oh warna HR adalah warna manajemen. Gitu. Itu sebuah statement ya. Warna HR yang dipimpin gue adalah warna manajemen. Jadi apa kata manajemen? Itu HR. Nah, itu adalah titik awal empati ditinggalkan tuh. Dalam konteks PHK-nya ya, dalam konteks PHK-nya. Titik awalnya mulai di situ. Memang ini saya mengundang Anda personal ya. Personal untuk membangkitkan empati itu. Kemudian ada juga teman saya juga dia memang spesialisnya di bidang industrial relation gitu. Ya, memang spesialisnya begini. Dan sering sekali posting tentang berita PHK gitu. Berita PHK. Tapi setelah ngobrol lebih jauh ternyata saya tanya ada nggak, saya undang untuk yuk kita diskusi untuk ada nggak sebuah sistem yang bisa membantu mereka, ini kan banyak sekali nih jumlahnya gitu. Ternyata memang bukan itu interestnya. Interestnya adalah saya membagikan informasi sebagai fakta industri. Nah itu berarti posisinya posisi bukan posisi berusaha empati kepada korban PHK-nya, tapi lebih ke arah dirinya gitu ya. Nah ini ciri-ciri empatinya nggak hadir gitu.
Saya kasih contoh-contoh seperti itu ya. Karena memang empati ini, buku ini juga hadir karena empati. Buku ini bukan tentang sekedar melepaskan orang-orang ya di PHK ya, tapi memberdayakan mereka untuk tetap berdaya setelah walaupun nggak di perusahaan kita gitu. Terus buku ini lebih dari sekedar mengelola uang. Ya, di dalamnya memang ada pengelolaan uang, tapi ini tentang memanusiakan karyawan. Saat mereka tidak lagi dibutuhin sama perusahaan, padahal sebelumnya mereka kontribut di situ gitu ya. Jadi itu ya, saya mengundang, inviting you all untuk yuk bangkitin empatinya karena sekarang lagi banyak-banyaknya nih gitu. Dan kalau ke depan rupiah melemah terus, mungkin akan tambah banyak lagi gitu ya. Mungkin akan tambah banyak lagi, kita nggak tahu gitu. Nah, ini yang sering terjadi sebetulnya. Ini saya gambarkan fenomena ya. Coba perhatikan teman-teman yang di HR. Kalau ada proses PHK, bener nggak yang dipikirin tuh yang kiri tuh? Teman-teman human resource yang dipikirin adalah compliance with law, ya, administration, ya, and company reputation. Ya, jadi ini prosesnya harus sesuai dengan undang-undang. Gitu ya. Administrasinya harus beres. Ya. Kemudian harus dijaga nih reputasi perusahaan tempat saya bekerja, jangan sampai kenapa-kenapa walaupun dijalin PHK gitu ya. Ada yang salah dengan itu? Sama sekali nggak ada yang salah dengan itu. Gitu. Nggak ada yang salah. Cuman ada sesuatu yang hilang, yang tidak match. Nah ini yang potensi terjadi rame itu karena ini. Coba teman-teman lihat yang sebelah kanan. Yang terkena korban PHK itu pikirnya itu tuh Pak. Aduh, ada job baru nggak ya? Aduh, ada tagihan. Aduh, ada kewajiban untuk keluarga. Aduh, gimana ada income replacement nih saya harus punya. Karena gaji saya hilang. Ya kan? Nah, lihat deh, yang dipikirin sama teman-teman HR, sama yang dipikirin sama orang yang ter-PHK, itu dua hal yang berbeda. Dua dunia yang berbeda. Maka kalau mikirnya nggak sama, ketemu, masing-masing dengan kepentingan masing-masing, makanya 80% gitu loh. Ya. Nah, orang yang di PHK itu, ya, itu kan biasanya kondisinya kan sensitif ya. Sensitif biasanya kondisinya. Nah, orang yang sensitif ini, maka kita yang melakukan PHK itu harus bisa lebih ngertiin mereka gitu ya. Harus bisa lebih ngertiin mereka. Sebentar ya Pak, saya tutup di sini hujan. Suaranya terganggu nggak Fajar? Ada suara hujan nggak? Masih clear Pak Sony. Oke, Ya. saya tutup jendela. Oke. Nah gitu. Jadi lihat bedanya. Lihat yang paling kanan bawah, income replacement. Itu adalah titik temunya Pak. Mereka mencari pengganti gaji. Nah, celakanya teman-teman yang terkena PHK nggak sadar bahwa sebetulnya yang mereka butuhkan itu income replacement. Rasanya rasa ini aja, rasa sensitif aja, gitu. Marah, kecewa, dan seterusnya ya. Psychologically begitu gitu ya. Tapi sebetulnya inti dari proses terkena PHK adalah kalau kita punya skema untuk mengganti gaji, maka sebetulnya aman gitu. Di PHK nggak terlalu masalah besar karena kita bisa mencari di luar itu setara dengan gaji kita. Ya, nah makanya sering dalam setiap proses pensiun, baik pensiun normal atau di layoff atau apapun namanya ya, proses pemutusan hubungan kerja, saya sering tanya kepada orang-orangnya. Ini saya bikin graduate research aja ya. Saya tanya, kapan pensiun? 2-3 tahun lagi Pak, atau 6 bulan lagi Pak, atau 1 tahun lagi. Oke, terus saya tanya, kalau hari ini saya kasih tahu caranya ke Bapak atau Ibu, gimana caranya mencari pengganti gaji yang merah ini? Ya, bagaimana caranya mencari pengganti gaji sehingga bisa dapat uang di luar perusahaan setara dengan gaji bulanan. Kapan mau pensiun? Nunggu normal pensiun atau sekarang? Wah sekarang aja Pak. Ngapain, saya juga udah capek. Hampir sebagian besar jawabannya begitu. Kalau tahu caranya mencari pengganti gaji, maka saya akan keluar sekarang juga. Nah, dari sisi teman-teman HR itu adalah sebuah pintu sebetulnya. Jadi kalau teman-teman ya bisa melakukan ini nih ya, empatinya hadir lewat ini. Anda punya sebuah skema layoff ya yang menjawab income replacement kira-kira gitu.
Pernah kepikir nggak, Pak? Tadi kan ada tuh empathy, layoff ada, komunikasi juga ada. Pengen tanya saya pada peserta, yang dikomunikasikan apa ya saat saat itu? Yang dikomunikasikan apa? Boleh nggak ada yang boleh kasih kasih jawaban? Tadi kan di survei tadi komunikasi nomor 2 ya, paling besar nomor 2, nomor 3 empati gitu. Yang jawabnya komunikasi, boleh nggak sharing? Yang dikomunikasikan itu apa sebetulnya? Silakan, siapa aja boleh. Yang dikomunikasikan apa? Sorry Pak, agak sedikit ketinggalan. Yang dikomunikasikan dari perusahaan ke karyawan gitu ya Pak Sony? Ya, betul. Ya biasanya ya itulah ya Pak. Waktu, tata cara, Nah, waktu, tata cara. Terus, apa lagi, Pak? ya kompensasi Pak. Ya, artinya apa? Waktu, tata cara, compliance with law kan? Sama Iya, administration. Kan? Itu iya, compliance with law, administration untuk menjaga company reputation. Gitu. Tapi correct. punya nggak ada sebuah skema layoff program yang menjawab pertanyaan mereka? Even yang terkena PHK aja nggak sadar loh Pak, dia sebetulnya pertanyaannya itu. Nah, ini Pak kalau nyambung itu diem Pak, tenang. Gitu. Malah Anda membantu dia untuk punya kehidupan baru. Gitu. Itu jadi saya bayangkan Pak, saya pernah menghandle sebuah perusahaan telco besar Pak di Indonesia, proses restructuring. Tadi di portofolio ada. Itu pada saat head of HR-nya datang di hari terakhir program gitu ya. Itu bukannya ditimpukin Pak, bukannya ditimpukin, malah ditepukin, tepuk tangan mereka semua pesertanya. Kenapa? Mereka bilang, thank you, gue dikasih program ini, jadi gue tahu gimana caranya mencari pengganti gaji. Gue nggak perlu kerja lagi gitu loh. Nah itu Pak, memberdayakan mereka, walaupun sudah nggak di tempat kita. Itu tugas tugas kita tuh Pak. Orang human capital itu tugasnya itu tuh dalam konteks PHK ya, membuat mereka itu malah berdaya jadinya. Nah itu kuncinya di empati. Ini di sini Pak ya, kiri yang sebelah kiri di human resources nomor 2 yang merah, sebelah kanan yang peserta korban terkena itu disambunginya di situ. Sambunginya memang lewat wealth management tuh Pak. Tapi wealth manajemennya bukan cuma wealth management yang sekedar menjelaskan produk-produk, bukan. Wealth management sistemnya yang bisa menjawab itu, Pak. Menjawab bahwa misalnya gini, gaji saya di sini 10 juta. Maka wealth management sistemnya harus bisa memberikan 10 juta replacement dari luar. Itu sebuah sistem, Mbak. Nggak bisa produk lepasan, nggak bisa. Itu sistemik, jalannya sistemik. Dan setiap orang itu, kenapa ditepukin, Pak? Ya, kenapa ditepukin head of human capital-nya saat itu? Karena setiap orang itu punya numbers-nya sendiri, Pak. Tiap orang nggak ada yang sama numbers-nya. Income replacement-nya nggak ada yang sama. Dan semua terjawab. Si A terjawab dengan angka 10 juta, si B terjawab dengan 50 juta, si C terjawab dengan 70 juta. Jadi orang keluar dari program itu dengan skenario masing-masing. Tidak ada yang sama. Gitu. Tapi sistemnya sama, sistem berpikirnya sama semua. Nah itu yang bikin kenapa kalau layoff di support oleh kami itu nggak rame-rame amat lah gitu ya. Karena oh gitu caranya, oh baiklah gitulah kira-kira gitu ya. Kira-kira fenomena behavior itu yang muncul. Atau ya lu ngasih taunya kok baru sekarang sih, dulu kenapa gitu loh. Ya, kenapa ada dulu aja ngasih tahu begini gitu kan. Nah, gitu. Jadi memang buku ini adalah tentang memahami lebih detail tentang wealth mindset. Tapi saya nggak dalamin wealth mindset-nya ya. Anda bisa baca bukunya, lihat angle daripada praktisi HR-nya untuk dapetin skema empati diterjemahkan ke dalam wealth management system yang bisa menjawab income replacement-nya dia berapa. Itu nggak bisa ya Pak. Produk-produknya misalnya reksadana lepasan, kemudian saham lepasan, nggak bisa. Itu betul-betul integrated, terkoneksi. Baru bisa dapat tuh pengganti gajinya. Ya. Oke, nah ini filosofinya Pak. Kan di bukunya ada income pentagon ya. Nah, jadi kalau kita mau membantu mereka, maka satu mereka harus diangkat skill investasinya. Ya, kan kebanyakan kalau program layoff segala macam didorong untuk bisnis langsung ya Pak ya.
ya untuk bisa dapat income dari bisnisnya. Itu adalah tindakan yang sangat berbahaya kalau di kami. Langsung didorong ke bisnis, dapat uang pesangon, langsung didorong ke bisnis, itu tindakan berbahaya. Sangat berbahaya. Kenapa? Sekarang gini, Pak Valentino kerja di mana, Pak Valentino? Boleh tahu, Pak? Saya di ANZ, Pak. ANZ. Pak Valentino di ANZ. ANZ Bank. Bankers kan, environment-nya bankers gitu kan. Terus tiba-tiba kena layoff, terus didorong bisnis, terus Pak Valentino terpikir, saya bisnis mie ayam aja deh. Gitu. Ya kan? Saya bisnis mie ayam. Lah, 20 tahun bankers, terus tiba-tiba suruh jalanin bisnis mie ayam. Kira-kira berhasil nggak, Pak? Nggak pernah jalan bisnis mie ayam. Capek, Pak. Berdiri jualannya nungguin orang juga capek, Pak. Kemungkinan berhasilnya itu rendah sekali kalau langsung ke bisnis. Tapi kalau karyawan yang ke PHK itu didorong untuk investasi dulu. Dia punya skillnya. Gitu. Karena dia terbiasa dengan analisa. Terbiasa untuk hitung-hitungan di atas kertas. Maka dalam program cyber pension kami itu selalu, wealth management kami selalu filosofinya dorong investasi dulu. Bisnisnya pelan-pelan belakangan. Dalam 5 tahun ini dia sudah punya income replacement karena dia punya skill investasi. Maka dikembangkan skema Wealth Diamond untuk financial literacy dan pelipat gandaan income-nya itu lewat income pentagon. Ini ada portofolionya ya Pak, di sini saya lihat. Pengelolaan gaji, pengelolaan franchising, ada bisnisnya franchising ya Pak, salah satunya. Kemudian ada properti, ada finansial, dan ada emas. Ya. Nah, ini yang mampu menciptakan pengganti gaji. Ini yang bikin tenang, Pak. Ini yang bikin tenang. Ya, ini yang bikin tenang. Dan kita kasih bukunya, jadi mereka sebelum masuk ke dalam program itu sudah baca buku mereka. Ya, oke. Nah, ini tools-nya Pak ya. Ada tangga aman, rawan, aman, nyaman, mapan tools-nya. Kemudian ada Wealth Diamond, strategi pengeluaran, penghasilan, pengamanan, privat. Baca di bukunya ada Pak semua. Enak dibacanya Pak, enak gitu ya. Sampai ke pelipat gandaan, strategi pelipat gandaan itu dengan income pentagon. Jadi kalau dilihat, misalnya kalau kebanyakan orang bilang gini, misalnya di investasi ya, saya sudah melakukan portofolio investasi. Oh, di mana aja naruhnya? Oh, saya sebagian naruh di saham, sebagian naruh di reksadana, sebagian naruh di obligasi, misalnya gitu. Ya, itu udah portofolio. Kalau di kami itu belum portofolio Pak, itu masih satu kaki keuangan. Ya, di income pentagon itu belum portofolio karena masih di money market semua isinya. Kalau yang namanya portofolio di kami itu total portofolio, ada di sektor keuangan, ada di sektor properti, ada di sektor emas, ada di sektor franchise gitu ya. Jadi betul-betul total untuk contribute mengganti gajinya. Itu yang membedakan kenapa orang tenang keluar dari program karena tahu caranya gitu. Oh cuman segitu, oh dapat loh caranya gitu ya. Ya. Nah, ini tangga kemapanan ya. Nah, Wealth Diamond ini ada tentang manajemen expense, manajemen income, manajemen security, manajemen multiplication. Kemudian income pentagon kita ngomong 5 hal. Business, property, financial, gold, salary. Dan nggak boleh lepas-lepas, Pak. Banyakan kalau orang di layoff itu dikasih tahu lepas-lepas. Bisnis begini, properti begini, finansial begini. Tapi how to integrate? Nggak ada. Integrasinya ada di sini. Kami mengintegrasi semua program itu, semua produk yang ada di lapangan, sehingga bisa mendapatkan pengganti gajinya itu. Nah, titik pengganti gajinya itu apa, Pak? Istilah kita namanya titik aman. Titik aman yang harus mereka dapatkan. Ini Bapak bayangin, Bapak coba Bapak Ibu di kakinya orang yang terkena PHK. Titik aman mereka itu di kita itu adalah pada saat mereka punya penghasilan pasif. Ya. Dan penghasilan pasifnya itu sama dengan pengeluaran rutin mereka bulanan. Kira-kira gaya hidupnya turun nggak, Pak? Enggak. Nah itu yang bikin mereka tepuk tangan itu karena itu. Mereka dapat way out-nya dari hidup mereka walaupun kena PHK. Bahwa gaya hidup mereka nggak turun, mereka masih bisa tetap sekolah, bisa ke mall, karena itu masuk dalam pengeluaran rutin. Pengeluaran rutin kan waktu kerja di kantor kan masih segitu-segitu juga kan pengeluarannya. Nah itu di-manage sampai dia punya passive income, bisa nutupin pengeluaran rutin. Nah begitu ini terjadi Pak, itu kan otaknya tenang tuh Pak. Ya tenang kan orangnya kan. Nah komunikasi jalan Pak tadi.
Yang tadi komunikasinya apa? Komunikasikan bahwa saya punya program untuk titik aman. Gitu. Nah itu kalau orangnya titik aman, disampaikan titik aman secara neuroscience Pak, begitu orang merasa aman, maka orang itu mau diajak ngobrol. Aman itu bikin orang mau diajak ngobrol, mau bikin kesepakatan. Kalau dia nggak merasa aman Pak, mau Bapak omongin apapun, nggak akan nyambung Pak, nggak akan masuk. Ya. Jadi titik aman ini adalah saat dia punya sebuah sumber pendapatan yang bisa nutupin biaya hidupnya tiap bulan. Sesimpel itu Pak, titik aman. Ya. Jadi kalau di tempat kita tuh kalau lagi jalan masih layoff, itu masing-masing dengan keluarganya mikir titik aman kita berapa gitu. Ya, titik aman kita berapa? Ngobrol sama istrinya gitu. Ya titik amannya berapa nih? Oh segini, oke segini berarti jalannya lewat mana nih? Tiap keluarga jalannya tidak ada yang sama Pak, nggak ada yang sama. Ya, tidak ada yang sama. Di situ menariknya income pentagon menariknya di situ. Nah, itu dari saya sharing tentang buku. Saya kembalikan ke Fazar ya untuk sesi tanya jawab ya mungkin Fazar ya. Silakan. Ya, betul. Terima kasih banyak Pak Sony, very insightful, di mana income Pentagon ini tadi bisa menjadi solusi yang mempertemukan tadi ekspektasi dari karyawan yang terdampak dan HR yang mewakili perusahaan sebagai pelaku yang melakukan proses PHK gitu. Nah, silakan kepada bapak-bapak ataupun ibu leader sekalian semuanya, jika ada pertanyaan boleh segera disampaikan, nanti bisa raise hand dulu atau misalnya bisa diketik melalui kolom chat. Dipersilakan, nanti Pak Sony akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Monggo. Silakan. Kalau mau nyalain mic juga lebih enak, langsung ngobrol. Ya, dan jangan lupa on cam ya, biar nanti jadi lebih seru diskusinya. Ya, saya tutup ya layarnya ya. Oke. Ya. Siap. Silakan kalau ada yang mau ditanya Bapak Ibu. Langsung dong, boleh dong. Oh silakan. Om Ari, silakan Om Ari. Seru Om, luar biasa. Jadi ingat ini film Up in the Air, Apa ingat tuh? nggak? Yang George Clooney. Oh George Clooney ya ya. Up in Ya, the air ya. Up in the air ya. Betul. Up in the Air. Jadi emang yang paling pertama sih dilihatnya emang empathy. Ya. Waktu itu dia bikin layoff yang tadinya dia harus terbang kemana-mana dan udah bisa nyiapin waktu itu ada apa namanya? Ada tisu, barang-barang buat yang layoff lah, dokumentasi. Nah, waktu itu dibikin, inget tuh, di-squeeze dananya, jadi nggak boleh terbang-terbang lagi, dia harus pakai Zoom, waktu itu belum ada Zoom. Yang Ya. ada adalah dia kalau ada orang yang nangis, dia nggak bisa nempuk pundak atau menatap mata dengan benar gitu. Yang ada Ya. dia bilang, itu ada tisu, tolong di wipe out your tears gitu kan. Jadi nggak masuk empatinya. Akhirnya balik lagi ke dalam jalan terbang lagi ke sana sini. Ya. Nah, tapi menarik yang Pentagon tadi yang ada properti, uang, terus emas, dua lagi saya lupa. Tapi kalau misalnya kompetensi sama pendidikan masuk mana ya? Kompetensi dan pendidikan itu kita keluarkan dari wealth management Pak. Karena ini kita fokus untuk dapetin pengganti gaji aja. Oh gitu, karena ada yang bilang bahwa investasi yang benar tuh ya selain yang tadi ya, tentu kayak properti, kita punya saham dan lainnya Ya. adalah ini apa namanya, pendidikan dan kompetensi. Sehingga kita masih ngerasa dengan kompetensi yang kita punya atau sertifikasi yang kita punya, kita masih bisa melakukan pendidikan dan nggak jauh dari apa yang kita kerjakan sebelumnya gitu. Ya. Jadi kalau dalam income Pentagon Pak Ari, kompetensi dalam arti kita punya kompetensi bisa kita gunakan lagi itu di bahasa kita namanya kita bekerja lagi atau kita menjalankan bisnis gitu. Ya, menjalankan bisnis atau kita bekerja lagi di perusahaan orang dengan kompetensi kita. Tapi di income Pentagon itu yang dibahas memang spesifik isu banget. Begitu orang kena PHK, dia kehilangan gaji. Ya, dia kehilangan gaji. Kompetensi itu kan bicaranya mid to long term ya kompetensi ya. Tapi urusan gaji itu urusan cash, urusan makan itu hari ini. Gitu. Jadi yang kita bahas itu sesuatu yang sifatnya urgent important hari ini. Karena
Begitu dia kehilangan gaji, dia kehilangan cash flow. Kalau kita ibaratkan di perusahaan, perusahaan itu punya utang besar, dia masih bisa hidup. Tapi kalau hari ini dia nggak punya duit, cash-nya negatif, langsung tutup hari ini gitu. Nah, jadi yang kita bridging itu makanya tadi di filosofi ada 5 tahun. Itu nyelamatin 5 tahun pertama dulu mereka kalau kena layoff. Gimana 5 tahun itu hidupnya nggak turun. Fokusnya di situ. Kompetensi di luar itu nanti. Itu, Pak Ari. Diperlukan kalau mau kerja lagi atau mau bisnis diperlukan. Tapi ini sekarang gaji hilang nih. Jadi pragmatis banget. Gaji hilang nih. Gimana cara cari penggantinya gitu. Kira-kira gitu. Semoga menjawab. Sip, sip. Ya, thank you. Thank you, thank you. Siap, Pak Valentino. Mangga, Pak Valentino. Pak, tanya Pak. Ya. Ketika kita bicara PHK, kan Ya. ada beberapa jenis ya. Tapi yang paling sering itu kan 1 layoff, gitu Ya. ya. Terus yang kedua menjelang pensiun, Ya. gitu ya. Nah, kalau yang kedua menjelang pensiun tuh biasanya kita kasih orang-orang untuk dilengkapi lah ya. Kita kasih pengetahuan gitu ya. Ya. Nah, kalau yang pertama layoff, ini layoff itu kan mendadak, which is Ya. timeline-nya paling sebulan 2 bulan lah ya Pak ya. Ya. Gitu kan. Kapan kita komunikasikan hal ini ke para orang-orang yang terdampak? Oke. Bagus pertanyaannya, Pak. Jadi kapan dikomunikasikan? It's a good question buat yang lain juga ya. Biasanya kami kalau sudah ada program layoff di sebuah perusahaan, kami dilibatkan sejak awal dalam proses komunikasinya bahwa Anda di PHK, tapi kami sebagai perusahaan punya moral obligation untuk memastikan Anda punya kemandirian finansial. Maka paket PHK Anda termasuk program wealth management ini. Gitu Pak. Jadi nggak sekedar di PHK selesai ya, yuk dadah bye-bye gitu, enggak gitu. Anda saya PHK, tapi paket PHK Anda, journey PHK Anda adalah termasuk wealth management. Anda wajib ikut ini. Karena di sini dijelasin. Nanti ngejelasinnya bisa ngundang kami. Saya jelasin nanti, sehingga nanti kalau dijelasin mereka muncul rasa amannya Pak. Rasa amannya muncul. Yang kita mau itu tuh rasa amannya. Begitu rasa amannya muncul, Bapak ngobrol selanjutnya enak Pak. Gitu. Yang repot itu karena teman-teman human capital itu sibuk dengan pikiran yang sebelah kiri tadi. Yang merah itu nggak dibahas, nggak dikonekin sama merahnya dia. Nah itu jadi susah, Pak. Oke, so kita hanya menginformasikan bahwa we need supporting system loh ya. Kita punya supporting system loh for you after this communication. So you have to attend that gitu ya. Sementara Panaya sendiri akan masuk di situ after post kita menentukan orangnya dan mengkomunikasikan. Baru nanti si orang yang terimpact itu deal with jalan dengan Panaya gitu ya Pak kira-kira. Betul. Tapi mereka acknowledge bahwa ini adalah bagian dari programnya perusahaan. Ya. Jadi mereka tahu mereka tidak ditinggalkan sendirian. Betul. Itu loh Pak. Oke. Kalau kata perusahaannya Pak Ari Cahaya itu diwongke. Oke, siap. Thank you Pak. Terima kasih Pak. Silakan Bu Devina. Bisa dengar suara saya? Bisa Bu Devina. Bisa, oke. Saya mohon maaf nggak bisa on kamera. Tadi waktu masuk kayaknya salah pencet, jadi nggak mau kembali. Oke. Kalau saya lihat partisipan yang masuk ini kayaknya kaliber besar semua. Kalau perusahaan saya sih masih cuman yang jumlah staf masih di bawah 200 lah. Nah, mudah-mudahan kita tidak sampai pada proses ini. Cuman jujur, kalau saya kan di pariwisata dulu, kita sudah pernah melakukannya secara mandiri sewaktu zaman COVID. Ya, jadi kita pada saat itu melakukan proses hampir 68% dari workforce-nya kita. Dan itu dilakukan secara mandiri. Dan setelah COVID selesai, akhirnya kita mengembalikan lagi workforce kita sebesar 85% itu kita rehire lagi. Ya, jadi proses yang kita lakukan mengedepankan pertama yang tadi Pak Sony sampaikan kan empati ya, gitu. Jadi teman-teman juga yang pada saat itu terkena akhirnya mau juga kembali lagi ke kita. Kalau enggak kan mereka nggak akan mau kembali lagi ke kita, gitu.
Cuman yang saya mau tanyakan di sini Pak Sony, karena Fanaya Indonesia ini kan saya juga baru ya, dengan adanya webinar ini, saya coba cari-cari di website kalian, apa sih sebenarnya service yang kalian provide-kan yang related dengan, topik kita sore ini. Kalau saya lihat secara di website itu tidak tergambarkan secara jelas, Pak Sony, kalau saya boleh lihat. Jadi saya agak 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 sedikit confused nih, apa sih sebenarnya produk yang ditawarkan? Apakah kalau tadi mungkin, menjawab pertanyaan dari Bapak sebelumnya, memang pendampingan dari awal pada saat, oke perusahaan akan melakukan hal ini, jadi kalian yang akan melakukan komunikasi dengan staf kita, atau kita sendiri yang melakukan tetap komunikasi, tapi kita sampaikan bahwa kita ada kerjasama nih dengan Fanaya Indonesia untuk program setelah ini. Apa sih sebenarnya, produk yang ditawarkan? Dan itu mungkin karena saya yakin ini baru tengah, eee eee, presentasi ya, mungkin nanti di Indianya ada, jadi mohon maaf kalau saya agak mendahului. Dan apakah itu pertanyaan pertama, produknya nih apa nih? Kemudian yang kedua, apakah ada batasan minimum? Karena kalau teman-teman yang lain kan jumlah orangnya akan banyak nih mungkin. Tapi kalau kita yang perusahaan kecil mungkin tidak akan semasif seperti teman-teman yang lain. Apakah ada minimum, partisipan atau minimum value, untuk kita bisa mendapatkan produk dari Fanaya? Itu aja sih Pak Sony. Baik, terima kasih Bu Devina. Eh, Pertanyaan pertama ya, nggak kelihatan nih tentang massive layoff gitu di website Fanaya gitu. Memang Fanaya dia consulting di bidang transformasi organisasi dan transformasi people. Ya, nah kalau kita lihat dari kaca transformasi perubahan, maka orang dari bekerja terus di layoff menjadi tidak bekerja itu bagian dari perubahan, Bu. Ya, itu bagian dari change. Prosesnya kan itu change management, tapi konteksnya adalah talent outplacement. Ibu kalau lihat Oke. Mas Fazar mungkin dikasih linknya di chat room yang relate program Ya, ini nanti bisa dicek. di chat room ya Bu dikasih sama Mas Fazar. Nah itu jadi change management itu tidak hanya di aspek transformasi organisasi atau leadership atau apapun, tapi dalam proses talent out itu adalah change management. Di mana prosesnya tenang kan Bu gitu ya. Di mana prosesnya tenang. Coba Ibu bayangkan waktu penutupan tambang yang di Papua itu ada 1.200 orang yang harus kita handle. Ya. Itu bukan apa-apa, tapi tambangnya yang di open pit tutup. Gitu. Tambang permukaannya yang di gunung itu tutup dan pindah ke underground. Jadi dari situ ada pekerja yang dipindahkan ke home office, ada yang dipindahkan kerja ke bawah tanah. Itu kan reskilling. Nanti kalau Ibu dapat bukunya, order bukunya nanti di bagian belakang ada case study-nya. Yang nulis saya sama Pak Niko Damus Purba itu VP Compensation Benefit yang di Freeport waktu yang menghandle bertanggung jawab terhadap proses penutupan tambang yang Grasberg itu terus pindah ke bawah gitu, sampai sekarang ya. Ada tadinya di situ, dia tulis di situ. Jadi itu proses change management yang kompleks Bu. Kami di dalamnya hadir. Itu semoga kejawab Ibu. Karena itu konsultan change management. Basisnya adalah BRAIN, neuroscience dan neurotechnology. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, minimum atau berapa minimumnya saya nggak tahu Bu ya, karena saya sudah lama nggak terlibat di Fanaya sebagai manajemen. Nanti bisa tanya sama teman-teman di Mas Fazar bisa jawab ya. Nanti boleh langsung dengan Mas Fazar nanti dijelaskan. Siap. Semoga menjawab. Makasih Pak Sani. Ya. Siapa nih berikutnya Mbak Doktrina ya? Silakan Mbak Doktrina nanti ya Mbak Doktrina silakan. Selamat sore Pak. Sore. Mudah-mudahan suara saya kedengaran ya. Jelas banget. Oke. Saya cukup tertarik ini dengan metode Pentagon ini. Saya baru dengar yang ini ya. Padahal saya 18 tahun jadi HR ya. Untuk urusan PHK itu hal biasa ya untuk PHK. Tetapi saya mengalami tidak beruntungnya saya adalah PHK itu tidak sesuai kompensasinya atau uang pisahnya nggak sesuai karena kita mem-PHK ya karena
faktor keuangan ya. Kalau menurut saya kalau semua diberikan uang pisah sebagaimana mestinya semua orang akan happy ya, happy ending. Pada kenyataannya tidak. Nah, tapi dengan melihat presentasi Bapak ya, ada properti, berarti kita tidak kasih uang cash, melainkan saya sudah dapat masalah sendiri untuk tidak memberikan sesuai haknya. Ya kan? Saya itu dilema saya mungkin saya pun dosanya udah banyak banget ini ya. Walaupun memenangkan manajemen tapi saya kadang-kadang merugikan karyawan juga ya. Ya hasil hasil negosiasi pastinya ya. Kalau mereka mau ya syukur, kalau nggak mau ya kita fight lagi sampai ke PHI juga saya pernah. Cuma Pak, saya jadi bertanya, mungkin itu produknya Panaya yang akan dijual ya, tapi saya kasih sedikit clue ya Pak. 5 ini bagaimana produknya ini? Apakah Bapak bekerja sama dengan pihak lain ya untuk pengadaan itu, atau Bapak pengelola sendiri, atau Bapak buat kita sendiri sebagai perusahaan akan mengelolanya? Come on Pak, nambah kerjaan aja itu. Yang kayak gitu ya, makanya saya mau tanya, bagaimana yang akan dilakukan Fanaya? Clue sedikit aja, nggak usah sampai dalam. Bayarnya Baik, mahal soalnya ini kayaknya ya. Demikian Pak, terima kasih Pak Sony. Bu Lupita dari perusahaan mana, Bu? Kalau boleh tahu? Perusahaannya di mana, Bu? Sebelumnya saya developer besar se-BSD. Oh, oke, Bisa oke. kita ke depan ya Pak. Developer besar se-BSD men-lay off karena salah satu unit bisnisnya memang harus tutup, nggak maksimal finansialnya. Baik, baik. Terima kasih, Bu Doktrina. Jadi, satu, kami memberikan ke mereka framework cara berpikir. Ke korban PHK ya, Bu ya, yang terkena PHK. Cara berpikir, framework yang kami berikan. Produknya, apakah kami bekerja sama atau jadi sponsori kami, sampai hari ini tidak ada. Dan kami memang sebisa mungkin tidak mau disponsori oleh produk-produk itu kalau bisa. Gitu. Ya, kenapa? Untuk menjaga netralitas. Ya, jadi betul-betul pure edukasi. Kenapa? Karena produknya ada Bu, di lapangan, ada di market. Cuman tidak banyak orang yang memahami bagaimana cara menjahit itu semua gitu. Cara menjahitnya gimana? Kalau ibu nanti order bukunya, saya dengan jelas kok di buku itu sebut ada Bank Syariah Indonesia, ada Pegadaian. Dan sampai sekarang mereka bukan sponsor kami. Tapi produk mereka memang dibutuhkan dalam konteks untuk mencapai titik aman karyawan gitu. Gitu. Ya. Jadi produknya ada di lapangan, Bu. Ada semua di lapangan gitu. Bisa diakses oleh kita, bahkan oleh Ibu Doktrina sendiri bisa diakses. Produknya bisa diakses. Jadi sampai hari ini kami tidak punya sponsor siapapun, Bu. Tapi nggak tahu nanti ke depan kalau ada yang lembaga-lembaga yang perusahaan yang produknya kami gunakan dalam Income Pentagon mau jadi sponsor, ya mangga-mangga aja. Tapi itu tidak akan merubah idealisme kami terhadap edukasinya itu sendiri. Karena ini betul-betul pure edukasi. Edukasi kepada mereka bagaimana sih produknya ada di lapangan, kemudian bagaimana mengaksesnya ke lapangan, itu nanti siapa yang mengakses? Mereka sendiri, bukan perusahaan, even bukan kami, bukan perusahaan, tapi mereka akan di-encourage untuk jalan sendiri. Karena mereka nanti pada saat di akhir program itu, biasanya mereka membuat skenario simulasi keuangan mereka sendiri, untuk mendapatkan titik amannya itu. Nanti mereka keluar, oh saya harus ini, saya harus ini, saya harus ini. Nanti kita kasih tahu kok Bu, ini produknya ada di sini, ini produknya ada di sini, ini produknya ada di sini. Gitu. Terima Semoga kasih menjawab. Pak. Menjawab. Tapi sorry ya Pak, boleh nanya sedikit lagi. Tapi pertanyaan saya, apakah uang pisah itu tetap diberikan dalam bentuk itu, produk itu, atau bagaimana? Saja tetap dalam cash Bu. Tetap pesangon biasa, Ibu ikut aturan undang-undang saja kasih pesangon, tapi nanti mereka mengelola uang itu. Yang kasihan itu kan mereka terima uang besar, tapi have no idea how to manage that money gitu. Have no idea. Yang kita berikan tuh framework berpikir. Jadi idenya dapat gitu. Idenya dapat, produknya ada di lapangan, tinggal dikerjain. Gimana cara ngejahitnya kita kasih tahu gitu. That's the idea, Bu. Jadi platform ini pun sudah 15 tahun ya Bu ya, sudah jalan 15 tahun lebih lah ya, 17 tahun lah sudah berjalan platform ini.
Pelaku pertamanya saya sendiri. Waktu saya mengajukan diri, mem-PHK-kan diri itu, saya menggunakan income Pentagon ini. Sampai hari ini ya Bu, 17 tahun masih saya jalanin. Masih saya jalanin hari ini. Oke, terima kasih Pak. Berarti bukunya harus segera dimiliki ya. Silakan Bu. Ada di Tokopedia Bu bukunya, silakan. Thank you Pak. Silakan siapa lagi? Pak Billy. Silakan Pak Billy. Thank you Pak Sony, sangat menarik ya materinya. Singkat tapi udah ngena. Mungkin gini Pak, bagaimana strategi kita sebagai manajemen dan Bapak sebagai konsultan mungkin juga pada saat mengkomunikasikan, sometimes kan oke lah kita terbiasa dengan layoff besar gitu ya. Di praktek-praktek yang lama mungkin atau di kejadian-kejadian restructuring sebelumnya di organisasi ini mungkin ada presiden bahwa uang besar itu oke lah kita katakan 2 kali PMTK gitu ya. Kita kasih 20 PMTK, 2 kali PMTK sama ada sweetener lah ya, tambahan-tambahan terkait dengan layoff. Terus kita switching nih. Prosesnya mereka at least kita katakan cuma dapat 1,5 gitu ya. Kadang-kadang kan cerita satu sama lain itu kan. Mereka itu kadang bikin grup WhatsApp gitu kan. Yang sebelum-sebelumnya dapat 2 kali PMTK, which is sometimes kalau level-level yang mungkin medium up, manager up gitu ya, itu 0,5 itu bedanya bisa sampai ratusan juta kan kadang. Nah, gimana strategi mengkomunikasikan ke mereka atau presiden yang mungkin sudah muncul dengan uang yang banyak ini, terus di switching ke uang yang mungkin sedikit lebih dikit gitu ya, tapi ada program portofolio ini. Sometimes juga mereka kan berpikir kan, gua udah bisa lah ngelola duit kayak gini mah gitu. Yang penting, apalagi kami kan perusahaan perkebunan ya Pak ya, yang mungkin simple aja orang dapat duit dari hasil layoff buat beli kebun sawit selesai gitu. Tapi gimana cara mengkomunikasikan kalau ini menjadi pilihan manajemen untuk memasukkan aspek ini ke dalam program kami ke depannya, tapi juga tidak mengurangi apa ya dari sisi komunikasi, dari sisi package itu juga tetap cantik dilihat mereka gitu ya. Jadi gini Pak, pengalaman kami ya Pak ya. Pertama, kami dilibatkan dalam komunikasi sejak awal bahwa ada satu hal kritikal yang mereka pikir mereka tahu, padahal enggak. Jadi itu dibukakan di awal Pak. Dibukakan di awal bahwa mereka nggak paham hal ini. Dan kalau nggak paham berbahaya, maka kami berikan ini supaya kamu terhindar dari bahaya. Itu pertama. Jadi komunikasi dengan kami sudah mulai intens Pak terjadi gitu ya. Jadi kita engagement-nya itu sudah sejak awal Pak. Bukan di ujung untuk delivery aja. Itu beratnya di Bapak nanti jadinya kalau begitu. Ya. Tapi kalau dari awal, engage dari awal itu lebih enak. Yang ngomong bukan Bapak, orang lain gitu. Ya kan? Yang ngomong orang lain dan orang lain itu sudah punya pengalaman handle ini. Itu pertama. Kemudian gimana mengkomunikasikan kalau kurang-kurang dikit tapi dapat itu. Saya mau punya cerita Pak. Itu di portofolio saya tadi yang saya tulis di yang pertama yang banking, itu perubahan pemegang saham dari Jepang ke Amerika. Ya, perubahan pemegang saham dari Jepang ke Amerika. Itu dalam waktu 1 bulan harus melay-off sekitar hampir 1.000 orang Pak. Gitu. Dan itu kami dilibatkannya di ujung, di awal, di akhir gitu. Itu hari pertama kami masuk ke dalam program itu dicolek nabok Pak. Dicolek bacok, dicolek nabok, marah semua lah gitu kayak. Tapi begitu empatinya kami masukkan, kemudian rasa amannya muncul karena mulai dikasih tahu, ini loh cara mencari income replacement, caranya begini. Itu hari pertama habis makan siang mulai dia teleponin teman-temannya Pak. Dia teleponin teman-temannya, ini bagus, ini penting buat kita, lu datang. Akhirnya di hari kedua, hari ketiga, hari keempat itu kelasnya ngebludak Pak. Padahal hari pertama pagi itu yang datang nggak sampai 20 orang, nggak nyampe. Itu pun marah semua gitu. Ya. Tapi di hari terakhir itu penuh semua karena mereka merasakan manfaatnya dan virality-nya jalan Pak. Mereka yang nelfonin, yang ngajak teman-teman. Jadi itu case yang kurang ideal ya Pak, karena dilibatkannya di ujung. Kalau Bapak ngelibatinya dari awal, itu discrepancy itu bisa di-manage. Karena apa? Satu, mereka merasa diorangkan. Yang kedua, mereka
dikasih tahu itu gitu Pak, yang income replacement itu bikin rasa aman itu Pak, di situ. Dan kalau udah rasa amannya dapat Pak, itu diajak ngomong belok kiri kanan enak Pak. Orangnya bisa diajak ngomong lah gitu. Ya. Semoga menjawab Pak Billy. Pak Billy dari perusahaan mana Pak? Boleh tahu? Saya Cargill CTP Pak di Kalimantan yang fokusnya ke plantation. Oh, plantation. Thank you Pak Sony. Jadi memang dia akan step by step, itu ada program dalam, katakanlah kalau tadi itu di portofolio Bapak sebulan, berarti itu mungkin intensif banget ya, banyak pertemuan-pertemuan, banyak meeting-meeting, banyak workshop sama mereka ya. Banyak sosialisasi ya Pak ya. Sosialisasi, nanti di sosialisasi itu kita buka awareness-nya. Penting nih. Perusahaan ternyata merhatiin gue ya. Kan itu Pak. Message itu yang mau kita sampaikan lewat sosialisasi kan. Semoga menjawab ya Pak. Thank you Pak Sony. Sama-sama Pak. Thank you Pak. Ada lagi pertanyaan? Nah, seru nih, rame pertanyaan nih. Ada lagi yang mau nanya, silakan. Ya, sepertinya sudah cukup ya Pak Sony. Sudah tidak ada yang raise hand. Dan dari diskusi tadi, sebetulnya Pak Sony, ini kalau misalnya kita lakukan survei lagi, empati akan naik ke nomor 1 kan ya Pak Sony ya? Bukan kompensasi dan komunikasi lagi. Karena sekarang tadi dilihat dari... Saya tutup sebentar tadi yang dari survei ya, Bapak Ibu sekalian ya. Tadi yang pertanyaan saya pertama. Dari survei. Ternyata 80% nggak pernah kena PHK. Jadi wajar Pak, kalau Bapak nggak pernah kena PHK, terus jalanin program PHK, empatinya nggak dapet. Gitu. Wajar gitu ya. Kalau yang orang empatinya mudah dapat empatinya tuh kalau pernah ngalamin sendiri, seperti saya gitu ya. Walaupun saya bukan yang di layoff karena itu ya Pak, saya mengajukan diri kalau saya. Saya mengajukan diri karena saya udah punya income Pentagon saya. Jadi saya mengajukan diri gitu. Nah itu lain, tapi saya ngerti yang dipikirin tuh apa mereka-mereka yang terkena PHK itu. Baik itu layoff, baik itu golden shake hand, baik itu pensiun normal. Di kepala mereka adalah tentang income replacement sebetulnya. Itu yang perlu Bapak manage supaya muncul rasa aman. Kalau rasa amannya muncul, bisa diajak ngomong Pak. Nah itu engage-lah dengan kami dari awal supaya Bapak nggak berat di awal dan repot di ujung. Itu yang sering kami lihat begitu. Baik, terima kasih Fazar. Saya kembalikan ke Fazar. Ya, baik. Terima kasih Pak Sony. Baik, berikutnya tadi Ibu Doktrina kayaknya udah ngebet banget nih. Wah, harus punya ini bukunya gitu kan ya. Pengen buru-buru punya bukunya. Tadi paradigma empati sebagai seorang HR sudah terjawab. Nah, untuk bisa mengetahui framework apa sih sebenarnya income Pentagon itu lebih detail. Nah, nanti Bapak dan Ibu semuanya bisa memperoleh buku income Pentagon sudah tampil di layar, itu bisa melalui Tokopedia. Di situ ada barcode-nya, nanti Bapak Ibu bisa scan dan bisa save link-nya dulu, ataupun nanti simpan di wishlist untuk bisa memesan buku income Pentagon ini. Nah, nanti di dalam income Pentagon ini secara yang disampaikan oleh Pak Sony tadi, lihat framework income seperti apa, dan sesi berikutnya tentunya yang akan ditunggu-tunggu juga oleh Bapak dan Ibu semuanya, yaitu sesi kuis. Nah, di mana di sini pertanyaannya, dan Bapak atau Ibu boleh nanti cepat-cepatan raise hand, nanti yang duluan mengangkat atau raise hand itu nanti akan kita persilahkan untuk open cam dan juga open mic. Tim yang lain mohon bantuannya untuk bisa mempersiapkan juga dan melihat siapa nanti yang raise hand terlebih dahulu. Baik, pertanyaan pertama. Nah, ini kan udah di-spill nih ya, bagaimana mendapatkan buku income Pentagon untuk Bapak Ibu semua. Nah, pertanyaan pertama ini adalah berapa sih harga buku income Pentagon ini? Monggo silakan Bapak dan Ibu jika ada yang sudah tadi melihat di commercial shop-nya. Ya, tim mungkin ada yang bisa membantu. Tadi siapa yang mengangkat atau raise hand terlebih dahulu? Ini gampang banget. Berlapis, bertingkat Pak Sony. Ini yang awal-awal kita yang gampang dulu. Oke, baik. Berdasarkan hasil penilaian dari tim yang mengamati webinar ini, tadi Pak Valentino yang mengangkat tangan terlebih dahulu.
Monggo silakan Pak Valentino untuk open mic-nya dan menjawab pertanyaannya tadi. 100 Berapa lagi? 120.000. 120.000. Judges gimana judges? Dapat nih kayaknya nih. Dikirim langsung ya, Pak. Dapat nih bukunya kayaknya. Oke, siap Pak Valentino. Selamat. Nanti Pak Valentino akan mendapatkan satu pieces buku Income Pentagon. Nanti mungkin akan dikirimkan langsung. Sekalian kita bisa diskusi lebih lanjut lagi juga ya Pak Valentino. Kita kan sudah pernah bertemu Thank you. sebelumnya. Saya sudah WA juga Mas Fajar. Siap. Buku. Baik, pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang kedua. Ya, ini sedikit lebih sulit, sedikit aja sih. Nah, di mana Bapak dan Ibu ini bisa mendapatkan atau membeli buku Income Pentagon? Silakan. Bagaimana? Ada yang lebih dulu untuk raise hand? Oke, baik Ibu Devina. Tim melihat Ibu yang lebih dulu untuk melakukan raise hand. Silakan Ibu Devina. Tokopedia. Di official Oke. store-nya langsung Vanaya melalui barcode. Baik. Betul. Susah banget pertanyaannya. Oke, sip. Dapatkan satu buku Income Pentagon juga. Nah, yang terakhir ini adalah pertanyaan pamungkas. Sekaligus hadiahnya juga tidak hanya buku, nanti yang bisa ataupun yang terpilih itu akan mendapatkan juga half day workshop Income Pentagon dari Vanaya Indonesia. Nah, untuk rules-nya sendiri nanti Bapak dan Ibu dalam menjawabnya itu akan saya berikan waktu 30 detik dan nanti menjawab melalui kolom chat. Akan kita tutup sesi pertanyaannya. Nah, nanti dari situ akan kita pilih peserta yang memiliki jawaban yang paling baik. Nanti ini ada penilaian-penilaian dari juri dari Vanaya Indonesia. Baik, silakan untuk buka kolom chat terlebih dahulu untuk siap-siap. Pertanyaannya adalah, dalam menerapkan konsep Income Pentagon di perusahaan, nah, kira-kira siapa saja atau posisi apa saja yang akan mendapatkan impact ataupun dampak positifnya? Saya ulangi, dalam menerapkan konsep Income Pentagon di perusahaan, nah, dalam konteks tadi menangani PHK misalnya, nah nanti siapa saja atau posisi apa saja yang akan mendapatkan dampak positifnya dari Income Pentagon ini. Monggo, silahkan. Saya berikan waktu 30 detik, sudah berlalu 5 detik. Silakan Bapak Ibu bisa menulis di kolom chat. Jawaban yang paling menarik nanti akan mendapatkan buku Income Pentagon dan juga half day workshop Income Pentagon. Sepuluh detik. Silakan, bagaimana? Apakah waktunya sudah habis? Atau masih dibuka? Silakan. Oke, 10 detik terakhir. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, drop jawabannya di kolom chat ini dan jawabannya bervariasi dan cukup ada yang panjang-panjang juga. Jadi nanti ini akan kita nilai terlebih dahulu dan nanti akan kami email siapa pemenangnya langsung untuk mendapatkan hadiah tadi buku Income Pentagon dan juga half day workshop. Baik, untuk sesi kuis kita tutup. Terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Untuk berikutnya, kita mohon Bapak Ibu semuanya untuk on cam
kita akan dokumentasikan sesi webinar ini. Ya, Ya, silakan Bapak dan Ibu untuk on cam. Silakan, mungkin ada yang touch up dulu, persiapkan senyum termanisnya. Bu Tia udah cakep Bu Tia. Ayo, silakan. Silakan nyalakan kameranya. Kita foto. Agar bisa kita segera dokumentasikan. Ibu Devina, Bapak Aditya, Ibu Nafila, Ibu Miftah, Ya, monggo bisa open cam dulu. ya, Oke, sudah siap ya semuanya? Oke, saya akan memberikan aba-aba. Mungkin sekarang untuk pose yang pertama, senyum terbaik dan termanis Bapak Ibu semua di sore hari ini. Siap? 1, 2, 3. Oke. Berikutnya, ini adalah pose dari Funai Indonesia. Ini apa ya istilahnya? Pose khusus gitu. Jadi tangan kanan Bapak Ibu semua membentuk huruf V seperti ini. begini. Oke. Nah, lalu disimpan, ya simpan di bawah dagu seperti ini. Ini Ya, V for Panaya, Bapak Ibu. Oke, semuanya mohon on cam. Kembali berikan senyum termanisnya. Oke, siap saya aba-aba. 1, 2, 3. ya. Thank you. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Baik, berikutnya sebentar. Nah, ini Bapak dan Ibu tadi kan penasaran ya dengan mengikuti webinar ini. Nah, kira-kira gimana sih misalnya kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin berkomunikasi lebih jauh dengan kami dalam menyusun layout program itu seperti apa gitu dengan konsep dengan Pentagon tadi. Nah, nanti Bapak dan Ibu silakan bisa melihat di layarnya dan mengesave nomor ada saya sendiri di sini dan rekan saya Mas Denny untuk kita mengenai dalam mengatasi layout ataupun outplacement di organisasi perusahaan. Ya. Terakhir, mungkin ini kita di sesi webinar sekaligus ngabuburit di sore hari ini. Saya sih udah kebayang yang seger-seger gitu ya, Bapak Ibu semua ya. Jadi mungkin saya akan tutup juga sesi webinar ini dengan yang tidak kalah segar, berupa pantun. Gitu. Baik. Mata segar memandang alam, tubuh segar di saat menyelam. Cakep. Ya, Dari lubuk hati yang paling dalam, oke, saya tutup webinar ini dengan mengucapkan salam. Ya, lagi pada sesi webinar kami berikutnya. Untuk para pemenang nanti akan kami hubungi untuk mengirimkan hadiah dari sesi webinar ini. Baik, sekian. Terima kasih banyak Pak Sony dan Terima kasih Bapak Ibu Pak Sony, semuanya sudah Pak hadir. Fajar. Terima kasih Ya, Pak Sony, terima kasih Pak Fajar. ya. bye. Sampai bertemu lagi di sesi webinar berikutnya.